Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Nuradin Keza Adiwinata dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4, kelas C dengan NIM 12210101007. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik dengan dosen pengampunya Ibu Neng Hana. Opsi yang diberikan untuk dapat memenuhi tugas UAS ini adalah yang pertama, menganalisa kondisi sosial dan masyarakat yang ada menggunakan metode yang berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari selama kelas Filsafat Sosial dan Politik bersama dosen. Dan yang kedua adalah pemaparan atau penjabaran hasil baca atau hasil analisa kita terhadap suatu jurnal ataupun artikel ilmiah yang ada dengan berkaitan dengan mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik. Untuk video kali ini, untuk memenuhi tugas yang diberikan, saya menggunakan opsi yang kedua, yaitu menganalisa sebuah jurnal yang ada di internet. Lalu saya akan paparkan semua hasil yang saya pelajari di video ini, dan juga saya akan memaparkan pendapat pribadi saya tentang tema yang dibicarakan. Jurnal ini terdiri atas abstraknya, lalu ada pendahuluan, dan jurnal ini membahas tentang feminisme, penjelasan apa itu feminisme, lalu juga ada dari sejarah feminismenya, lalu juga ada perkembangan feminisme, terus juga ada aliran-aliran feminisme, lalu ada feminisme di Indonesia, juga membahas kritik terhadap feminisme, lalu juga ada introspeksi untuk feminisme. Terus di jurnal ini juga membahas tentang feminisme dalam implikasinya dalam studi Islam gitu. Terus di jurnal ini juga membahas tentang kedudukan perempuan menurut pandangannya Profesor Dr. Hamka. Dan yang terakhir di jurnal ini juga membahas tentang gaya kepemimpinan perempuan dalam efektivitas organisasi. Maka dari itu saya akan menjelaskan semuanya secara satu persatu perlahan sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Dalam jurnal ini, di pendahuluannya menjelaskan tentang apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan. Jadi di jurnal ini pendahuluannya dijelaskan dulu, pemimpin itu adalah seorang yang dapat mempersuasi atau mengajak masyarakat atau orang-orang di sekitarnya untuk mencapai satu tujuan yang sama dengan visi dan misi yang sama gitu. Jadi pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan atau dapat mempersuasi. Itu adalah pemimpin dari jurnal ini. Lalu di pendahuluannya juga menjelaskan bahwa ketika mendengar kata pemimpin atau kepemimpinan, pasti banyak orang yang langsung berpikir bahwa pemimpin itu cowok, pemimpin itu adalah harus laki-laki. Tuh. Nah di pendahuluan ini dijelaskan bahwa pemimpin itu genderless gitu, tidak terpaku pada satu gender, tidak terpaku pada satu jenis kelamin, bahwa pemimpin harus laki-laki. Di jurnal ini, di pendahuluannya dijelaskan bahwa perempuan itu juga bisa untuk menjadi pemimpin, karena bahkan andil perempuan itu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena apa? Karena secara historis, secara konstruk sosial yang dibangun, bahwa pemimpin itu harus laki-laki gitu. Nah, andil perempuan dalam kepemimpinan ini adalah untuk menghilangkan hal-hal diskriminasi terhadap perempuan, apalagi atas dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu di jurnal ini pendahuluannya dijelaskan bahwa tidak selalu laki-laki untuk menjadi pemimpin, bahkan seharusnya wanita itu turut andil dalam segi pemikiran, terutama ya dalam segi pemikiran untuk menjadi pemimpin, untuk menggerakkan, untuk menyuarakan apa isi suaranya, apa isi pemikiran pada perempuan ini. Dalam jurnal ini membahas feminisme yang pertama. Feminisme itu dalam jurnal ini merupakan sebuah gerakan kesadaran akan wanita, bahwa wanita itu juga merupakan bagian dari alam manusia, bukan yang lain. Wanita ini juga menuntut kesetaraan atas laki-laki dalam segala hal penerimaannya, tanpa melihat kodrat atau fitrah gitu. Seperti ya fitrahnya wanita itu hamil, menyusui, menstruasi, dan laki-laki itu tidak mengalami itu semua. Laki-laki memiliki sel sperma dan lain-lain gitu. Itu secara fitrah kodrat, tanpa melihat hal itu gitu.
itu yang wanita feminisme tuntut gitu, kesadaran wanita akan ketidakadilan gitu. Nah, feminisme di sini juga di jurnal ini dijelaskan bahwa menuntut kesetaraan atau yang biasa disebut juga sebagai gender equality, di mana gender equality ini adalah menuntut atau kesadaran akan kediskriminasian terhadap perempuan karena jenis kelaminnya itu jadinya menuntut bahwa wanita ini sama dengan pria dalam hal terutama dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga untuk menikmati fasilitas yang sama dalam hal pembangunan. Dalam jurnal ini juga mengutip salah satu ahli yang menyuarakan tentang apa itu feminisme, bahwa menurut Mang Gi-humin, feminisme itu merupakan sebuah ideologi pembebasan atas kesadaran wanita atau perempuan bahwa yang diyakini ini adalah sebuah pendiskriminasian terhadap perempuan karena jenis kelamin. Itu kata Mang Gi-humin. Lalu dalam jurnal ini ada sejarah feminisme, di mana sebetulnya sejarah feminisme ini aslinya sangat panjang, cuma di jurnal ini sangat singkatkan gitu ya. Pokoknya dalam jurnal ini dijelaskan bahwa feminisme itu dimulai dari abad ke-18 dan berakhir sebetulnya pada abad ke-20 untuk sejarahnya gitu. Dimulai pencetus atau untuk keluarnya awal-awal feminisme itu di 18 dan diakhiri di abad 20. Nah, di pembahasan sejarah feminisme ini di jurnal ini dijelaskan bahwa feminisme itu awalnya bangkit karena melihat kesadaran wanita terutama di bidang politik gitu. Nanti seiring perkembangannya cakupan feminisme itu akan meluas, tapi yang mengawalinya itu adalah dari politik gitu, dari hukum, bahwa pada masa itu di barat ya terutama bahwa dilihat dalam hukum, dalam politik, wanita ini selalu dikesampingkan, bahkan adanya hegemoni dari patriarki gitu, bahwa setiap hal-hal dalam keputusan politik, dalam keputusan hukum, wanita itu selalu tidak diikut sertakan, tidak diikut andilkan gitu. Makanya dalam sejarah berkembangnya feminisme atau sejarah munculnya feminisme itu diawali oleh dalam aspek hukum. Dalam jurnal ini jelaskan seperti itu. Lalu ada perkembangan feminisme. Sebenarnya panjang dan banyak untuk titik-titik tepat di mana feminisme ini berkembang gitu. Tapi di jurnal ini dijelaskan lagi kembali dalam secara singkat dan bagus gitu, bahwa awal mula dari berkembangnya feminisme ini yang tadinya berawal dari hukum gitu, mulai muncul tokoh-tokoh yang menggaungkan tentang feminisme ini. Salah satunya adalah Betty Friedan. Nah, Betty Friedan ini menulis sebuah buku yang pada masa itu dapat dibilang sangat berdampak, bahkan dalam skala bukan hanya dalam skala nasional gitu, bahkan internasional. Tapi pada masa itu di Amerika ya, Betty Friedan ini menulis sebuah buku yang berjudul The Woman Mystic, di mana buku ini itu membuat sadar banyak wanita gitu akan pendiskriminasian terhadap perempuan gitu, bahwa perempuan ini dimarginalisasi, bahwa perempuan ini dihegemoni oleh dominasi laki-laki atau biasa disebut patriarki. Itu di tahun 1963 sampai di ujungnya gitu. Dalam hal perkembangannya di tengah-tengahnya dari 1963 sampai di tahun 2000-an, 1990 hampir 2000, berkembangnya feminisme itu sangat pesat, dan dari yang hukum itu sampai ke terakhir di hampir tahun 2000-an, 1990-an itu sudah masuk ke ranah science, woman science gitu. Feminine science udah masuk ke dalam ranah empiris gitu, udah masuk ke ranah science, ilmu pengetahuan gitu. Nah, dari buku-bukunya Betty Friedan yang dimana dia menerbitkan segala buku lain, itu sangat berdampak dari mulai equal pay right,
terus dibangunnya organisasi oleh dia itu uh, National Women. Jadi untuk organisasi wanita seluruh Amerika pada saat itu. Nah, jadi diawali dari hukum, berkembang sampai ke ranah sains, yang dimana feminisme ini punya sifat pluralisme gitu, sifat banyak, yang jadi pendekatan ini bukan cuma satu, bukan cuma dua, dan bahkan dari situ juga muncul feminisme radikal di tahun 1970-an, dimana feminisme radikal ini yang sudah melihat sudut pandangnya itu perbedaan kayak wanita dan laki-laki ini adalah seperti dua pasang yang berbeda dan musuh gitu. Nah, feminisme radikal ini sangat mendukung dan ingin bukannya malah mensetarakan, tapi malah ingin meninggikan perempuan itu lebih dari laki-laki. Nah, itu dari feminisme radikal. Seperti itulah. Lalu dalam aliran-aliran feminisme dibagi jadi 8 di jurnal ini. Yang pertama itu ada feminisme liberal, yang kedua ada radikal, yang ketiga ada postmodern, yang keempat ada anarkis, yang kelima ada sosialis, yang keenam itu ada postkolonial, yang ketujuh itu ada nordik, dan yang kedelapan itu ada feminisme marxis. Lalu setelah aliran-aliran, pada sisa dari jurnal ini hanya membahas tentang kesatuan, mengutip tokoh-tokoh, mengutip dari sudut pandang Islam gitu. Nah, selanjutnya dari aliran-aliran ini ada kritik gitu. Feminisme ini di jurnal juga dikritik bahwa feminisme ini harus paham gitu. Perempuan-perempuan harus paham bahwa feminisme ini berkembang atas dasar memang laki-laki yang mendominasi gitu. Dari konstruk sosial yang ada gitu, dan ini hampir terjadi di seluruh dunia gitu, bahwa laki-laki ini memang mendominasi, bahkan terutama dalam hal politik gitu, dalam hal penetapan hukum, penetapan sebuah kebijakan gitu. Nah, kritiknya adalah di jurnal ini dijelaskan bahwa perempuan itu harus menuntut kesetaraan, iya, tapi ingat, bukan meninggikan lebih tinggi gitu, bukan melihat laki-laki sebagai musuh gitu. Karena kritiknya adalah wanita-wanita ini yang dalam tanda kutip di feminisme radikal terutama ya, dan anarkis, bahwa wanita-wanita ini bukan menuntut kesetaraan, bahkan ingin menggantikan sifat laki-laki yang mendominasi tadi, ingin wanita yang mendominasi gitu. Justru kebalikannya, dan di jurnal ini dijelaskan bahwa ya itu tidak benar. Lalu setelah dari kritik ada introspeksi. Di jurnal ini dijelaskan bahwa ada introspeksi, bahkan dari kritiknya ini menimbulkan paham-paham feminisme yang seharusnya gitu, dimana memang awalnya timbul karena dominasi laki-laki yang berlebihan dan ketidakadilan yang terjadi dalam banyak aspek kehidupan, bahwa introspeksinya di jurnal ini ya dijelaskan bahwa wanita itu memang, jangan lupa, secara kodrati dan secara alamiah, wanita itu memang paling bagus, paling baik untuk memelihara dibanding laki-laki secara sifat gitu, secara alam. Wanita ini di jurnal ini dijelaskan bahwa lebih pandai dalam mengurus, merawat gitu. Jadi dalam hal rumah, dalam hal mendidik, wanita itu sebagai pilar atau tokoh utama dalam pemeliharaan keluarga gitu. Jadi introspeksi di jurnal ini dijelaskan bahwa wanita harus ingat dan jangan berlebihan dalam menuntut gitu. Jangan sampai ke level feminisme radikal dan anarkis yang malah dikritik di jurnal ini ingin balik mendominasi gitu, balik malah degradasi harkat dan martabatnya laki-laki gitu. Lalu di jurnal ini terakhir dijelaskan bahwa ada peran dari wanita dalam kepemimpinan di organisasi gitu. Nah, dibuktikan bahwa di organisasi, dan ini organisasi yang kecil ya, bisa diambil dalam skala yang besar di jurnal ini, itu di Indonesia, bahwa kalau di Indonesia feminisme itu sudah cukup
bagus dalam jurnal ini ya, cukup bagus karena dibuktikan oleh pemimpin pemimpin negara Indonesia ini atau presidennya pernah dipimpin oleh Megawati, di mana Megawati adalah seorang perempuan. Juga ada yang dinamakan emansipasi setelah perjuangan dari R.A. Kartini gitu. Dan mulai dari situ perempuan harkat dan martabatnya itu memang diangkat gitu, memang ditinggikan dan aniliasi dominasi pria yang terlalu berlebihan, karena bahwa perempuan itu juga kuat, bahwa perempuan itu juga hebat, bahwa perempuan itu tidak bisa dianggap lemah, diinjak-injak oleh laki-laki gitu. Itu dalam konteks Indonesia. Lalu dalam keorganisasian, andil perempuan itu harus, jadi laki-laki dan perempuan itu harus disetarakan dalam hal pemikiran, dalam hal bersuara, dalam hal pemilihan kebijakan, itu harus disamakan. Di jurnal ini dijelaskan bahwa efektivitas perempuan dalam keorganisasian itu sama dengan laki-laki, itu sama dengan tidak bisa dibedakan oleh jenis kelamin, karena ini mencakup kapasitas pemikiran, mencakup kapasitas pembelajaran, mencakup kapasitas yang rajin, yang pandai gitu, bukan dari jenis kelamin. Bahwa ini menyangkut gender gitu. Laki-laki juga bisa ada yang bodoh, perempuan bisa ada yang bodoh, laki-laki bisa ada yang pintar, perempuan juga bisa ada yang pintar gitu. Jadi efektivitas perempuan dalam keorganisasian itu harus disamakan, dan dibilang efektif dalam jurnal ini efektif, karena itulah sebagaimana seharusnya kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan. Dan teman-teman dan semua yang menonton, mungkin cukup sekian dari jurnal saya yang dapat saya sampaikan, dan saya akan menambahkan sedikit pendapat pribadi saya bahwa feminisme ini adalah suatu gerakan yang saya dukung tuh. Sebagai laki-laki dan sebagai manusia, saya mendukung, karena feminisme ini bukan hanya bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita, tapi lebih ke arah yang khusus, yaitu memperjuangkan keadilan bagi yang termarginal, baik itu laki-laki, perempuan, dan tidak terbatas oleh apapun. Pokoknya yang berstatus manusia gitu, yang berstatus alam manusia, itu akan diperjuangkan keadilannya oleh feminisme. Begitulah feminisme membuat saya pribadi seharusnya. Begitulah feminisme berjalan sebagaimana harusnya, semestinya gitu. Feminisme itu adalah suatu gerakan yang bagus, dan feminisme itu adalah suatu gerakan ideologi pembebasan gitu, untuk yang termarginal, untuk yang tertindas tuh. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan secara saya pribadi dan juga secara tugas. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton, dan sebagai pengingat juga sebagai saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya yakin banyak kekurangan dalam video saya, tapi semoga diterima oleh kalian semua yang menonton dan dapat dicerna. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.